Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. واهدنا ووفقنا الى الحق والطريق المستقيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل يقين كتب وكتب ابد الابدين ودار الداهرين. صلى الله عليك يا من له العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي وانفسكم وعلى بيتنا وعلى بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى اهل قريه بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عني وعنكم السؤال بألف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم من جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين امين. Pasal pada menyatakan jima dalam bulan Ramadan. Maka wajib menjaga daripada yang membatalkan puasa Ramadan. Malah ia di dalam keadaan puasa Ramadan melaksanakan hubungan suami istri, jima, hukumnya haram, berdosa dalam keadaan puasa. Kenapa jima siang hari Ramadan? Dan puasanya hari itu batal dan wajib imsak. Andai kata diganti setahunan kada punahan, sehari puasa Ramadan dirusak dengan mengerjakan yang membatalkan itu. Dan karena dandaan, yaitu pertama mengadakan jariah yang beriman, kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak memberi makan orang fakir miskin 60 orang. Satu orang, satu mud. Masalahnya dalam keadaan puasa lalu jima di siang hari Ramadan. Dan barang yang wajib atas orang yang mengerjakan dia. Jadi 2 masalah dalam pasal ini. Apa hukumnya jima di siang hari Ramadan, dan apa kewajiban yang diwajibkan atas dirinya karena mengerjakan pekerjaan itu. Ketahui olehmu hai talib, para penuntut ilmu, bahwasanya wajib takzir dan wajib kifarat atas barang siapa menyengaja membinasakan dirinya. Maksud membinasakan dirinya dengan sengaja, yakni membinasakan puasanya sehari daripada bulan Ramadan. Kenapa jadi dirusak dan dibatalkan sehari puasa Ramadan? Apa sebabnya? Dengan jima. Bagaimana hukum orang itu? Berdosa ia dengan dia pada pihak puasanya. Dalam keadaan puasa, kalau jima siang hari, itu hukumnya haram, ia berdosa. Lain ada puasa, artinya dibawanya minum kah, dibawanya makan kah, kan batal puasanya sudah. Lalu jima, nah itu wajib mengqadha sehari, katakanlah kifarat. Jikalau ada jima itu pada faraj atau pada dubur perempuan atau laki-laki sekalipun. Jadi ngaran jima tadi baik pada faraj maupun pada dubur. Dubur itu apakah dubur perempuan ataukah dubur laki-laki sekalipun.
Artinya menenggelamkan kemaluannya pada lubang, baik lubang kubur di hadapan maupun lubang dubur di belakang. Tetap itu haram, berdosa, dan kena kibarat. Dan adalah kibaratnya memerdekakan seorang sahaya yang sejahtera daripada aib yang mengurangkan amal. Gawiannya kan hamba sahaya adalah tugas bekerja apa yang diminta oleh ketuhanannya. Ini hamba sahaya tidak ada aib dan kekurangan dalam bekerja. Dan hamba sahayanya jariah itu mukminah, sifatnya beriman. Itu nomor satu. Kalau mungkin lagi memerdekakan karena negaranya merdeka, tidak ada ditemukan hamba sahaya. Dan jika tiada puasa ia, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kada boleh pagat, terputus, jangan tahalat sehari pun juga, mesti 2 bulan. Dan jika tiada puasa juga, maka memberi makan 60 miskin atau fakir. Orang miskin kah? Orang fakir kah? Pada tiap-tiap seorang daripada mereka itu secupak daripada makanan yang memadai akan fitrah. Bukan fitrah itu takarannya 1 gantang. Sahun 1 gantang fitrah isinya 4 mud. Satu gantang fitrah isinya 4 mud, berarti satu orang miskin diberikan 1 mud, secupak tadi. 1 mud daripada makanan yang memadai akan fitrah. Kita daerah kita baras ya baras, kalau daerah orang Arab gandum ya gandum. Jadi 1 gantang fitrah tadi dibagi 4, berarti 1 bagiannya 1/4 itu 1 mud. Ya 1 cupak tadi, atau jadi kata 1 empuk, 1 yok daripada 4 tuyukan yang dalam 1 gantang tadi. Dan gugur ibarat jima itu sebab gila atau mati di dalam hari itu, yang jima ia di dalamnya. Ada menahan jantungnya sebab pelanggaran sangat berat sehingga membawa kepada tewas dalam medan perang. Apa yang dikenalkan kibarat puasa memberikan hamba sahaya jariah 2 bulan puasa berturut-turut, orangnya apa? Ji'un, atau karena sarangan junun, sebab melanggar apa aturan hukum Allah dalam syariat Islam, lalu kena junun gila, maka lepaslah dandaan kifarat sebab jima di siang hari Ramadan dalam keadaan puasa. Itu lakinya lah, bininya ada diikut sertakan ada. Nah, karena dandaan itu lakinya. Dan tiada gugur ia sebab sakit atau pergi-pergian atau murtad yang kemudian daripada jima. Begitu hubungan suami istri dalam keadaan puasa, habis itu mandi junub, lalu ia tekad menyatakan berangkat. Nah, berangkat berlayar. Apakah gugur kewajiban bayar kifarat? Tidak. Atau mendatang sakit, bukan orang sakit dan orang musafir, ia boleh tidak puasa Ramadan kalau sekiranya
dapat mudarat atau susah payah dalam keadaan sakit dan pada perayaan puasa Ramadan boleh berbuka, nantinya wajib mengqadha. Adapun masalah jima di siang hari Ramadan, walaupun kemudiannya ia pergi menempuh jarak qasar dalam musafir dan perlayaran, atau ia menderita sakit, tetap itu kifarat wajib ditunaikan. Jadi andai kata terjadi dalam hubungan suami istri di siang Ramadan, lalu bertanya bagaimana hukum pelanggaran itu dan apa kewajiban bagi dirinya, harus kita tanya sempian apakah dalam keadaan puasa ataukah dalam keadaan buka. Dalam keadaan puasa maka itulah kifaratnya, berat tandanya. Kalau didahului buka lalu membuka, kata-kata buka kalau buka lain lah. Ujian guru tak habis makan mamam, nah lain itu bahasanya. Nah itu hanya batal sehari dan wajib mengqadha sehari dan katakanlah kifarat. Nang jadi diberikan apa tadi sanksi berat dalam keadaan puasa Ramadan. Iya, hubungan suami istri di siang hari Ramadan itu. Paslon ini suatu pasal pada menyatakan puasa sunnah. Nah, sudah habis bicara puasa fardu Ramadan, lalu pasal bicara puasa sunnah. Ketahui olehmu adalah bagi puasa sunat itu beberapa kelebihan dan pahala yang tidak dapat dihindarkan. Berapa hitungan pahalanya tidak ada satupun hamba mengetahui, hanya Allah Ta'ala jua. Dan dari karena inilah sandarkan Allah Ta'ala akan ibadat puasa itu kepadanya. Ini puasa, ibadah puasa bagi hamba, Allah yang mengetahui menentukan nilai pahalanya. Maka Allah sandarkan ibadat puasa kepada zatnya. Beda dengan ibadat yang lain, tiada yang lain. Kalau yang lain ada ketentuan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha ila sab'ina wa ila sab'imi'atin, 110 sampai 170 sampai 1.700. Adapun puasa kada hinggaan berapa jumlah pahalanya, hanya Allah yang tahu. Firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, kullu amali bani adama lahu libni adam illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya tiap-tiap amal anak Adam, maksudnya kan zuriat Nabi Adam, yaitu manusia. Tiap-tiap amal anak Adam baginya juga. Artinya itu diberitahukan 110 sampai meningkat 170 sampai berganda 1.700. Melainkan puasa. Nah, ibadah puasa yang dilakukan oleh Bani Adam, baik tadi ibadah puasa wajib Ramadan maupun tadi kelebihan puasa sunnah, maka bahwasanya ia bagiku, aku yang mengurus mengetahuinya, kata Allah, dan akulah membalas dengan dia. Dan bersalah-salahan segala ulama pada mentafsirkan makna hadis ini atas beberapa qaul, lebih dari 50 qaul. Banyak benar pendapat para ulama dalam sebuah hadis qudsi ini. Kullu amalna Adam lahu illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lebih dari 50 qaul. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Syarah Mubab, kata setengah
yang lebih baik daripada segala hal itu, lebih dari 20, bahwasanya adalah sekalian amal itu ganda pahala yang satu daripadanya dengan 10 ganda hingga 700 ganda, melainkan amal puasa adalah ganda pahalanya lebih daripada yang demikian itu, hingga tiada yang mengetahui dia, hanya Allah Ta'ala. Makanya dalam hadis as-shaumu junnatun, puasa itu, ibadah puasa Allah jadikan nilainya menjadi junnah. Junnah itu terlambang perisai dinding daripada neraka jahanam, kadang-kala menjilat dan menyambar akan diri orang yang puasa, karena posisi as-shaumu junnatun, puasa itu Allah jadikan terlambang perisai. Polisinya menghadapi gawat demo, polisinya berperisai. Apalagi kita jaga kembali ke akhirat di padang mahsyar berhadapan dengan jahanam. Nah, namun kalau ada perisai, susah keadaan kita. Supaya apa? Selamat, bahagia, siapkan perisai, yaitu as-shaumu junnatun. Junnah bacaannya barisnya jangan apa? Jinnatun atau jannatun surga. Kalau jinnatun, jinnah itu gila karena kerasukan jin. Ini junnah kalambang. Sahdan jadi kembali kepada bicara masalah puasa, atau keterangannya tambahan ulang adalah puasa sunat itu amat banyak, terbahagi ia kepada 3 bahagi. Banyak jumlah puasa sunat dan dibagi 3. Maka bahagi yang pertama barang yang berulang-ulang ia, sebab berulang-ulang tahun itu. Jadi waktunya terus jalan berulang-ulang, maka pelaksanaannya pun bila tiba waktunya berulang-ulang pula puasa sunat itu, yaitu puasa pada hari Arafah. Bila jatuhnya sunat puasa hari Arafah, yaitu 9 hari bulan haji, tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu patokannya bukan nama tanggal 9 Dzulhijjah orang nang di tanah Arafah, ada itu hari Arafah kita, artinya kita di negara Indonesia hari apa jatuhnya 9 Dzulhijjah, itulah yang kita laksanakan puasa sunat hari Arafah, yang mana nilainya menghapus dosa 2 tahun, setahun setelah lalu dan setahun akan datang, menjadi asuransi jiwa. Dan asuransi jiwa saat mendatang dapat pemeliharaan dari Allah daripada berbuat pelanggaran kepaturan dosa. Anda kata terlanggar berbuat dosa, Allah berikan alat penghapusnya, yaitu nilai puasa hari Arafah menghapus setahun telah lalu dan setahun akan datang. Sunat puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu pun bagi orang yang lain daripada orang yang mengerjakan haji dan musafir. Kalau orang dalam keadaan mengerjakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah, kada dikenakan perintah puasa sunat hari Arafah itu, sebab ia sibuk dalam situasi wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, puncak rukun haji yang bermacam adalah wukuf di Arafah. Ada yang malaikat 2 berbincang
tanya satu sama lainnya, berapa jumlah jamaah tahun ini Wukuf Arafah? Jawabnya 600.000. Bagaimana suasananya? Semua meredut, ditolak. Lalu bagaimana? Cuma hanya 6 orang daripada 600.000 tadi. Jamaah mau ke Arafah 6 orang yang diterima. Lalu bagaimana yang lainnya? Sisanya Allah kasihkan, Allah kasih, Allah limpahkan rahmatnya yang luas. Satu dari 6 orang tadi dapat membagi-bagi kepada 100.000 tadi. Jadi 600.000 semua diangkat makbul, diterima. Padahal suasana termerdut, semua ditolak. Tapi karena ada 6 orang yang istimewa, komandannya, kepalanya yang ikhlas, khusus, sempurna, hajinya mabrur, maka Allah jadikan memberi syafaat kepada sebanyak yang ditolak itu. Jadi satu membawa 100.000, maka 600.000 tadi akhirnya diterima makbul hajinya. Allah menampakkan luar biasa luas senantiasa rahmatnya. Kalau saja kita para aulia, orang saleh, sahabat saleh, begitu menunaikan ibadah haji, ia merasakan dirinya ini adalah sebagai penghalang daripada turunnya rahmat kepada jemaah Wukuf Arafah. Karena dia menyadari diri dia orang yang penuh dengan kotoran dosa. Jadi bagaimana sekiranya tidak ada pribadi kuda berada di Arafah, tentu jemaah Wukuf Arafah diterima. Gara-gara diriku jadi penghalang pada terima. Itu begitulah perasaan hati aulia, sebagai penghalang bagi kesuksesan bagi orang banyak. Bukan sebagai apa? Membagi berkat dan membagi syafaat, bukan begitu merasa punya berkat masa syafaat memberi syafaat, tidak, tapi sebaliknya. Ngarannya apa? Tawaduk, rendah hati terhadap Allah Sang Pencipta, Sang Pengatur alam semesta. Bahkan bila terjadi bencana, bala bencana, musibah menimpa, dia mengaku dan berperasaan bahwa dirinya lah sebagai penyebab turunnya bala bencana. Itu perasaan aulia macam itu hatinya. Jadi jauh dengan kita orang awam yang sifat sombong takabur, jauh beda. Adapun orang yang sibuk tugas Wukuf Arafah, kada ditujukan sunat puasa sunat di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan sunat puasa 8 hari dahulu daripada hari Arafah. Apakah ini hari Tarwiyah? Jadi 2 hari lah sebelum Idul Adha, tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, dan tanggal 9 Arafah, hari apa? Tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Ataukah dikehendaki 8 hari sebelum Arafah, berarti mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai bersambung tanggal 8 Zulhijjah, penutupnya tanggal 9 Zulhijjah Arafah. Lalu hari 10 yang menahar itu menerima jamuan Allah. Buktinya hari raya itu jamuan Allah, diharamkan kita hambanya puasa pada 2 hari raya dalam putaran setahun, karena menerima jamuan dari Allah. Bakas puasa sebulan Ramadan, Idul Fitri berbuka,
dapat jamuan dari Allah. Kalau mulai tanggal 1 puasa 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, dan ada bacaan tiap harinya, maka itu dinamakan termasuk hajjus sirri, haji sir, haji rahasia. Artinya mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Arafah puasa dapat nilai fadilat haji sir. Awaknya di kampung halaman aja, tapi kenapa? Apa itu nang di mana kan? Wali katum, gimana cara bilang? Fatih bawa saudara. Kenapa orang banyak melihat sirin, beberapa sirin di mana? Di tempat tawaf di Makkah, wali katum bacanya. Dan tiap hari 9 tadi, mulai terasa sampai ada sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda, hari pertama bulan Dzulhijjah Allah ampuni terhadap Nabi Adam nang ada pelanggaran ditangati mendekati sebatang pohon karena kaca ron buahnya makan malah makan. Nah, Allah ampuni jatuh 1 Dzulhijjah. Lalu siapa puasa di hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah ampuni seluruh dosanya. Hari kedua Allah memperkenankan doa Nabi Yunus karena menjauh daripada kaum, lalu dilontarkan ke laut, ditelan dan disambar oleh ikan di laut. Sekiranya kalian dapat ilham dari Allah, wahyu, maka kalian baca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 2325, Allah tidak keluarkan dari perut ikan, tapi akhirnya dapat doa pengakuan kesalahan pribadi, lalu Allah kabulkan doanya sehingga dikeluarkan oleh itu ikan terlantar di tepi laut dalam keadaan lemah bagian bayi. Lalu Allah tumbuhkan itu pohon mengangkat bebatang, itu rimbun, maka itu walau putih kan, jadi sejuk namanya itu suasananya. Akhirnya sigar kembali. Nah, siapa puasa hari kedua Dzulhijjah itu bulan Dzulhijjah, maka diberikan pahala bagaikan orang yang penuh ibadat setahunan dan selamat daripada dosa kemaksiatan. Hari ketiga Allah perkenankan doa Nabi Zakaria di dalam hari ketiga bulan Dzulhijjah. Siapa puasa Allah perkenankan doanya. Di hari keempat lahirnya Nabi Isa, siapa puasa hari keempat Dzulhijjah, maka Allah hilangkan kesusahan penderitaan hidup. Dan hari kelima lahirnya Nabi Musa, 5 Dzulhijjah, siapa puasa di hari itu, maka Allah lepaskan daripada sifat nifaq dan lepas pada azab kubur. Sudah 5 hari. Hari ke-6 Allah bukakan bagi Nabi kita di hari itu seluruh kebaikan. Maka siapa puasa tanggal 6 Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sambung sampai tanggal 6, Allah berikan limpahan rahmat, dan Allah hindarkan daripada azab. Hari ke-7 tanggal 7 bulan Dzulhijjah, hari itu ditutup segala pintu jahanam, kada akan dibuka kecuali sudah habis sampai tanggal
9 dan tanggal 10. Siapa puasa di hari itu, maka Allah Ta'ala tutupi 30 macam pintu kesusahan, ada malarat, dan Allah bukakan 30 pintu kemudahan dan kelapangan, diberi mudah lapang. Hari ke-8 disebut hari Tarwiyah. Siapa puasa tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, Allah Ta'ala berikan pahala yang mana nilai pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Dan ke-9 hari Arafah. Siapa puasa sehari hari Arafah menjadi penghapus dan penembus bagi dosa setahun telah lalu dan setahun akan mendatang. Nah, 9 hari puasa, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian hari ke-10 adalah Idul Adha, hari menerima jamuan Allah Ta'ala. Siapa melaksanakan ibadah korban di hari itu, awal titik darah penyembelihan gantang korban itu titik ke bumi darahnya, maka Allah Ta'ala ampuni dosa dirinya dan dosa tanggungannya, bisi bini bisi anak diampuni, dosa diri pribadinya dan dosa nabi diampuninya. Nah, itu artinya kesempatan menyisihkan sebahagian harta bila berkecukupan berkelebihan untuk ikut serta menjadi peserta ibadah, pelaksanaan ibadah korban. Makanya ini kan di mana-mana desa, kampung, rata-rata melaksanakan ibadah korban, sebab ada mingguannya, iuran ada bulanan, ada langsung kontan bayar lah, monopoli 3 ikong lagi ya orang, artinya sampai nang ke-11 dan anu 4 ikong itu sartanya 3 ikong lagi aja aku mau monopoli jangan 3 ikongnya masuk. Siapa memberikan jamuan makan di hari Idul Adha tadi akan orang beriman atau yang memberikan sedekah, Allah Ta'ala bangkitkan hari kiamat nanti aman sejahtera, dan jadilah timbangan amal baiknya berat bagaikan beratnya gunung Uhud. Ini lafaznya puasa Arafah, yaitu nawaitu shauma ghadin an yaumi Arafah lillahi ta'ala. Artinya sengaja puasa esok hari daripada hari Arafah, sunat karena Allah Ta'ala. Dan tersebut di dalam hadis Muslim bahwa puasa hari Arafah itu menutup dosa 2 tahun, jadi penghapus, yakni dosa kecil dengan syarat menjauhi dosa besar. Dosa besar sudah dijauhi, dosa kecil banyak bertumpuk, anggaran 2 tahun. Nah, dan jika tiada ada baginya dosa, maka digantikan Allah Ta'ala derajatnya, ditinggikan Allah Ta'ala derajatnya, atau dipeliharakan akan dia daripada mengerjakan dosa. Jadi mahfuz dalam, bila jadi mahfuz artinya dipelihara daripada berbuat dosa, maka itulah derajat aulia mahfuz. Adapun anbiya maksum, tidak ada melaksanakan dosa, jangan artinya melaksanakan, terlintas saja apa rencana berbuat dosa tidak ada. Itu para anbiya semua wal mursalin maksum, adapun aulia mahfuz. Dan sunat pula puasa hari yang ke-8 dahulu pada hari Arafah. Maka yang ke-8 hari daripada bulan haji itu dinamai hari Tarwiyah. Inilah lafaz niatnya. Nawaitu shauma ghadin an yaumi tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sengaja ku puasa esok hari daripada hari Tarwiyah, sunat karena Allah Ta'ala. Nang jadi dingarani tanggal 8 Dzulhijjah Tarwiyah karena ini mimpi yang pertama oleh Nabi Ibrahim, isi mimpi perintah
potonglah leher putramu Ismail. Kan masih tarwiyah itu membingungkan. Malam kedua mimpi lagi, mimpi yang sama, maka disebut hari Arafah. Berarti yakinlah, kenallah bahwa sudah berulang kali mimpi ini adalah mimpi dari Allah. Maka mimpi Anbiya wal Mursalin adalah wahyu, wujud perintah dari Allah, bukan gangguan daripada jin dan setan. Sudah yakin. Dan malam ketiga disebut malam apa? Siangnya yaumun nahar, mimpi lagi, maka siang harinya adalah Idul Adha, namanya hari raya korban. Lalu pelaksanaan pemotongan leher putranya Ismail. Tapi kadang mampan, kadang makan. Sudah landap ditandapi lagi, kadang makan. Memang apapun sesuatu tidak memberi berkas. Itu kan bundaran di hati Ahlus Sunnah tentang tauhid kepada Allah. Nasi kadang menganyangi setiap makanan. Ya, pakaian kadang menghilangkan hawa dingin atau panas. Dan benda-benda tajam besi kadang melukai. Bila terjadi memang itu ketentuan Allah dan qadar. Ternyata Allah memerintahkan potong leher putranya Ismail, tapi Allah tidak menghendaki terjadi dan terpotong itu. Maka jangan luka babakasnya ada. Padahal pedangnya dipotongkan ke rambut pagat. Kadang tenaga dalam, kadang kesaktian apa-apa, memang qudrat iradat hanya sifat dari Allah. Allah menyuruh, tapi Allah tahu, ia taat perintah dan ia kadang memberi berkas. Pelaksanaan itu yang memberi berkas adalah zat Allah yang bersifat qudrat iradat. Akhirnya wafadaina bizabhin apa wafadaina bizabhin azim, digantikan dengan kibas dari surga. Hari Idul Adha, anu yaumun nahar. Inilah lafaz niatnya nawaitu sama hadir an yaumit tarwiyah. Dan sunat puasa yang ke-10 hari bulan Muharram, puasa hari Asyura. Inilah lafaz niatnya nawaitu sama hadir an yaumi Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sengaja ku puasa esok hari daripada hari Asyura, sunat karena Allah Ta'ala. Dan tersebut di dalam hadis Muslim, hadis Rasulullah riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, bahwasanya Asyura itu menutup dosa setahun yang telah lalu. Dan sunat puasa Tasu'a yaitu 9 hari bulan Muharram. Nah, sebelum Asyura, Tasu'a itu 2 hari. Ini lafaz niatnya nawaitu shauma ghadin an yaumit Tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sengaja ku puasa esok hari pada hari Tasu'a, sunnat karena Allah Ta'ala. Dan sunat puasa pada hari ke-11 pada bulan Muharram, dan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Inilah lafaz niatnya nawaitu shauma ghadin an syahri Syawal sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sengaja ku puasa esok hari daripada bulan Syawal, sunat karena Allah Ta'ala. Sesudah apa? Sebulan Ramadan, lalu 1 Syawal, Idul Fitri, berhari raya, besoknya 2 Syawal boleh memulai puasa 6 hari. Apakah berturut-turut? Tidak terputus, apakah ada selang-selang putus-putusnya? Pokoknya genap 6 hari dalam 1 bulan Syawal. Itu sunat 6 hari jumlahnya puasa sunat di dalam kandungan bulan Syawal, sesudah Ramadan dan sesudah hari raya.
Dan tersebut dalam hadis Muslim bahwa barang siapa puasakan bulan Ramadan genap sebulan, kadang dibinasakan rusak dengan apa tadi? Mengerjakan membatalkan tanpa uzur genap sebulan. Kemudian maka diiringinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal, niscaya adalah seperti puasa setahun. Nah, Nabi sabda, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa puasa Ramadan tunai sebulan penuh, kemudian sudah berhari raya disambung dengan puasa 6 hari berturut-turut atau berpisah-pisah, berputus-putus cuma karena 6 hari jumlahnya puasa sunat dalam bulan Syawal, nilainya seperti puasa setahun oleh Nabi. Artinya Rasulullah itu sudah paham, mengerti dan diberi wahyu bahwa di zaman beliau sudah ada matematika. Ujar guru apa? Rasul itu paham mengerti matematika. Cobalah kita hitung. 1 bulan Ramadan mengandung 30 hari atau 29. Manja bil hasanati bahwa salam salihah. 30 hari bulan Ramadan kali 10 jumlahnya 300. Lalu tambah puasa sunat 6 hari bulan Syawal, 6 kali 10 60. 300 itu satu bulannya apa tadi? 30 hari berarti sudah mencapai 10 bulan. Kemudian 6 hari kali 10 60 berarti bagi 2 32 bulan. Nah, bukankah 12 bulan putaran setahun? Jadi man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Dan jika tiada puasa ya pada bulan Ramadan karena uzur, garing dan musafir kan ada puasa karena mengqadha, maka sunat juga baginya puasa 6 hari daripada bulan Syawal, tetapi tiada diperolehnya fadilat yang tersebut itu. Ada monopoli Pak yang setahun tadi. Sebab kenapa kata ulama, walaupun 1 hari dibinasakan dan dirusak dibatalkan puasa Ramadan tanpa uzur, andai kata diganti setahunan puasa, kada terpenuhi fadilat besarnya nilai puasa Ramadan hari per harinya. Apalagi dilarang ya apa? Setahunan penuh, apalagi puasa wisal itu haram. Arti puasa wisal itu apa? Sampai ke maghrib, lapar kada, haus kada, harus yang bukaan sampai kurang kan subuh. Jadi ngarangnya puasa 2 hari semalaman, hari kedua yang buka itu puasa wisal haram. Jadi udah sahabat bagian bangkar, artinya kasih bukaan pernah nanti dah. Aku ya nanti kalau sama di kampung, aku diberi rezeki oleh Allah. Jadi walaupun aku ada makan dan minum, ada rezeki istimewa. Kamu jangan menuruti aku, itu khususnya nanti. Dan jika berbuka ia pada bulan Ramadan dengan tiada uzur, haramlah atasnya puasa 6 hari bulan Syawal hingga dibayarnya qadhaan puasa Ramadan dengan segera. Nah pada ini puasa Ramadan ada yang ditinggalkannya tanpa uzur, kemudian langsung habis hari raya puasa 6 hari bulan Syawal, qadhaan kan hendak dibayar, itu haram mengerjakan ibadat sunat, ibadat wajib qadhaan kalau dibayar haram. Bagaimana? Oh, jadi jangan semata-mata puasa sunat, harus harus tahu wajib membayar qadhaan puasa Ramadan. Nang ia kada puasa Ramadan padahal ada uzur. Kalau hendak dia mendapatkan 6 hari, nah bisa niatnya bergandengan. Nawaitu shawma ghadin an qada'i Ramadhani
hadisanati ma'a sunnati sawwal ma'a saumi ma'a sunnati syahri sawwal sahaja puasa esok hari mengqadha bulan Ramadan ini tahun serta puasa sunat Syawal. Ini kehendaki haram puasa sunat Syawal, Ramadan ada qadaan kada dibayari, kada diqadha. Sama aja orang tadi si qadaan anu sembahyang kada hendak mengqadha-qadha kada bayar-bayar, harus sembahyang sekalian dia haram kan? Lamunnya ia mengqadha berapa jumlah qadaan sembahyang sekiranya napa menggawi ibadah sembahyang sunat itu kan haram Pak. Nang haram tadi semata-mata menggawi ibadat sunat, wajib membayar napa ibadat nang qadaan kada dibayar. Itu nang haram sembahyang sunat, sembahyang fardu qadaan kada diqadha. Haram puasa sunat, puasa wajib Ramadan kada diqadha, itu nang haram. Namun di samping bayar qadaan, mengqadha sembahyang berapa bulan kada sembahyang jumlahnya? Mulai umur sampai sekarang, nah di sampingnya menggawi ya qauliyah ba'diyah, witir, duha, ada apa gitu lah. Jadi kada takutan lahnya adalah takutan kada wani buat sembahyang sunat anu jar haram ya qadaan kan anu ada lamun kada dibayar qadaan mun dibayar kada apa-apa. Kemudian bahagi yang kedua, ini tiga bahagi adalah masalah puasa sunat. Pertama karena berulang-ulang tahunnya maka berulang-ulang juga pelaksanaan puasa sunatnya. Yang kedua barang yang berulang-ulang ya dengan sebab berulang-ulang segala bulan. Jadi tahunnya per tahun, hari ini bulannya ulang. Yang ketiga berulang-ulang sebab berulang-ulang hari seminggu. Jadi ada kalanya mingguan berulang-ulang, ada kalanya bulanan berulang-ulang, ada kalanya tahunan berulang-ulang. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alana 'allamna wa 'allimna. Allahumma atina wa dzurriyyatina min salamika wa Allahumma astur uyuba mu'allimina 'anna wa ballagna. Bidzalika Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.